Terpuji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita dapat diberi kesempatan untuk bersama-sama ibadah online. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu Bapa, kami bisa melaksanakan ibadah online hari ini Bapa. Biarlah Tuhan, sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, tapi kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu, urapan-Mu, dan hadirat-Mu Tuhan menaungi setiap kami dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan kami dapat merasakan hadirat-Mu, dapat merasakan anugerah-Mu Tuhan, dan kami mau satu untuk mulai ibadah online ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mau angkat pujian kita yang pertama. Kita mau katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami, Engkau kudus Tuhan. Saya sambut untuk Bapak Ibu sekalian. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Kita katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Selalu
Terpujilah nama Tuhan, amin. Kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi. Kita mau bersorak, kita mau teriakan, terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Saya undang untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian ini bersama-sama, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita katakan dari awal, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama teriakan. Oh, oh, oh. Sekali lagi. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja. Sama-sama kita tepuk tangan. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, bahwa janji-Mu dan yang amin. Saat kita lemah, Kau angkat hidup kami. Haleluya. Saat ku lemah, Kau angkat
percaya janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Haleluya Yesus. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk dengaran akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya anugerah-Mu, Roh Kudus-Mu menaungi setiap kami Tuhan. Berikan kami hati yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan lidah bibir hamba-Mu ini Engkau berkati, Engkau urapi. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar saudara? Haleluya, puji Tuhan. Baik, hari ini kita kembali bersama-sama berjumpa dalam ibadah raya online minggu pertama di bulan Juli 2020. Dan hari ini kita juga akan bersama-sama menerima akan perjamuan kudus yang seperti biasa akan kita laksanakan di dalam awal-awal bulan. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah semuanya sudah mempersiapkan akan roti dan anggur perjamuan yang sebentar nanti kita akan menerimanya. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang seringkali menjadi sebuah pertanyaan atau menjadi sebuah hal yang cukup menyulitkan dengan adanya iman yang goyah. Nah untuk itu pagi hari ini saya memberikan satu judul atau memberikan satu tema, yaitu mengapa imanmu goyah. Nah kita akan langsung saja membuka di dalam Alkitab kita masing-masing. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin mempunyai HP, di situ ada aplikasi Alkitab. Kita akan membuka di dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-58.
Nah, sesuai dengan tema yang saya berikan, mengapa imanmu goyah? Rasul Paulus memberikan satu nasihat yang baik kepada sidang jemaatnya di Korintus hari itu, dan juga biarlah perkataan firman ini juga mengena di dalam hati kita masing-masing, sehingga iman kita yang mungkin hari-hari ini mulai terasa kendor akan kembali memiliki semangat yang baru kembali. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan berkata, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Amin. Nah, inilah nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus. Paulus memberikan satu jalan keluar yang terbaik, bagaimana supaya engkau memiliki iman tetap berdiri teguh, imanmu tidak pernah goyah. Kuncinya adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa menggarisbawahi kata ini, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang giat dalam pekerjaan Tuhan, maka akan muncul satu gairah, akan muncul satu keintiman yang baru yang tentu ditujukan kepada Tuhan, dan kita akan bisa semakin mengerti bahwa siapa Tuhan yang kita ikuti. Tetapi kalau mungkin hari-hari ini kita merasa bahwa, oh, aku sudah tidak pernah beribadah di dalam gereja, aku tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah, bagaimana aku bisa selalu giat dalam pekerjaan Tuhan? Memang inilah satu hal yang menjadi satu masalah, seperti halnya sidang jemaat di Korintus hari itu. Mereka mempunyai banyak problem, mereka mempunyai banyak persoalan, bahkan secara khusus ada sebuah situasi yang tidak menyenangkan. Nah, ketika situasi yang tidak menyenangkan itu mulai muncul, maka yang terjadi, apa yang menjadi keyakinan iman yang selama ini diikuti, tiba-tiba mereka mulai merasakan yang namanya kegoncangan. Makanya di situ Paulus mengatakan, kalau engkau tidak ingin goncang, engkau tetap bisa berdiri teguh, engkau tidak pernah goyah, caranya bagaimana? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, mungkin giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, kita selalu mempunyai sebuah konotasi, oh karena untuk sebuah hal melayani. Mungkin konotasi kita ketika kita giat dalam pekerjaan Tuhan, mungkin kita melakukan pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Tetapi sebenarnya yang Paulus mau katakan, giat dalam pekerjaan Tuhan bukan hanya pekerjaan melayani pekerjaan Tuhan, tidak. Tetapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya tentu kita mau berdoa. Tentu kita mau giat terus-menerus untuk membaca perkataan firman Tuhan. Itu adalah satu bentuk kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, banyak orang hari-hari ini sedang merasakan bahwa dengan adanya virus corona, adanya COVID-19, ya banyak orang mulai mengeluh. Keluhan yang muncul biasanya, oh, aku tidak bisa pergi-pergi. Ya mungkin dahulu kita biasa jalan-jalan, kita biasa mungkin pergi ke sana kemari tanpa halangan. Hari ini kita semuanya serba dibatasi. Itu menjadikan hidup kita mungkin menjadi hidup yang rasanya bosan. Kemudian hal yang kedua, kita seringkali diharuskan untuk jaga jarak. Ya, kalau dulu mungkin kita ketemu teman, kita bisa saling say hello, kemudian kita saling merangkul, kita mungkin bisa saling bersalaman. Tetapi hari ini karena adanya jaga jarak, akhirnya kita tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih intim. Dan kemudian hal yang lain, biasanya akan muncul perasaan takut.
perasaan was-was. Karena banyak orang selalu berkata, hati-hati loh, kalau kamu nanti berhubungan dengan si A, dengan si B, kamu akan terkena, kamu akan terpapar, engkau akan ketularan kena COVID. Akhirnya aktivitas kita pun tidak bisa bebas seperti dahulu. Nah, ada hal yang paling susah, yaitu satu. Kita semuanya selama ini tidak bisa beribadah secara normal. Ya Bapak Ibu, perhatikan ketika kita tidak bisa beribadah secara normal, tanpa sadar, kita ini mulai masuk dalam zona bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Iya, karena seorang yang tidak pernah beribadah, seorang yang tidak giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, saudara boleh cek, hati kita masing-masing biasanya mulai dingin. Dan rasa-rasanya ketika kita mungkin ingin menyembah Tuhan, rasanya hambar. Bahkan ketika kita mungkin disediakan yang namanya ibadah online, kita pun berkata, ibadah online mulai membosankan. Makanya lihat Bapak Ibu bisa cek, ketika seseorang mulai mungkin bosan dengan ibadah online, orang mulai tidak lagi mengutamakan ibadah online itu. Tidak lagi mengutamakan. Biasanya orang-orang tertentu mulai melakukan kegiatan yang lain. Mungkin hari ini kita yang sudah diberi jam ibadah jam 7.30 WIB setengah 8 pagi. Kita bukannya beribadah secara online, tetapi mungkin kita lebih mengutamakan olahraga kita. Kita mungkin lebih suka jalan-jalan bersama teman-teman meskipun harus jaga jarak. Atau kegiatan-kegiatan yang lain untuk mengisi waktu kita. Nah, banyak dari kita mulai berpikir, ibadah nanti siang kan juga nggak masalah. Ibadah nanti sore juga nggak ada masalah. Nah, ketika pikiran kita mulai terarah seperti hal seperti itu, saudara perlu tahu, kita sedang tidak sadar, kita sedang digiring dalam kelemahan iman, dan pada akhirnya menjadikan iman itu goyah. Saudara akan sangat sulit sekali ketika saudara mungkin hari ini mencoba menyembah, mencoba berdoa kepada Tuhan, saudara mungkin tidak mendapatkan sesuatu apapun. Tetapi bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang baik, punya Tuhan yang terus memperhatikan kita semuanya. Yang mungkin hari-hari ini kita mulai merasa jenuh, mulai merasa jemu dengan hal-hal yang sedang kita lakukan. Nah, firman Tuhan di sini akan mencari tahu, mengapa imanmu goyah? Nah, kita mau mencari jawaban dari perkataan firman Tuhan itu secara langsung. Nah, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar dari pengalaman murid-murid Tuhan ketika mereka juga sedang mengalami yang namanya kegoncangan iman. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka di dalam Markus, Injil Markus pasalnya yang ke-14, kita akan bersama-sama eksposisi ayat 53 sampai dengan ayatnya yang ke-72. Tetapi pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam ayat 66 sampai dengan ayatnya yang ke-72. Jadi cerita ini adalah cerita bagaimana Petrus sebagai murid Tuhan yang hebat. Petrus yang pernah berjalan di atas air. Tetapi Petrus hari itu imannya goyah. Ketika iman Petrus goyah, yang terjadi, Petrus menyangkal Tuhan. Nah, kita akan sekarang bersama-sama perhatikan dalam ayat 66 terlebih dahulu, firman Tuhan berkata,
Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia, Petrus, menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Amin. Saya mau berkata bahwa ini adalah kisah yang tragis. Kenapa? Karena Petrus adalah seorang yang hebat. Seorang yang mengiring Yesus dari satu pribadi biasa tiba-tiba bisa jadi luar biasa. Tetapi ketika muncul satu permasalahan yang cukup mengerikan, hari itu Yesus ditangkap. Yesus hari itu siap untuk disalibkan. Disitulah terjadi yang namanya kegoncangan iman yang dimiliki oleh Petrus. Mungkin hari ini kita sedang tidak mengalami peristiwa seperti halnya Petrus, tidak. Tetapi sebenarnya kalau kita mau perhatikan bersama-sama, apa yang sedang kita alami hari ini berbicara tentang COVID, berbicara tentang virus corona, saya mau berkata, hal ini pun adalah hal yang sama tidak menyenangkannya pada waktu seperti halnya hari itu Petrus sedang melihat Yesus yang sedang mau disalibkan. Petrus hari itu tidak mampu berbuat apa-apa. Situasinya mencekam. Situasinya menakutkan. Situasinya mengerikan. Sama hari ini kita dalam situasi yang sama. Menakutkan, mengerikan, mencekam. Nah, Petrus hari itu lebih memilih meninggalkan Tuhan dalam tanda kutip. Hari ini mungkin kita belum meninggalkan Tuhan, tetapi kadang-kadang kita mungkin hari ini sedang atau mungkin mulai merasa tidak ketemu dengan Tuhan. Nah, sekarang apa yang menjadi sebuah pokok persoalan mengapa seperti halnya Petrus, dan mungkin mengapa seperti halnya kita juga mengalami problem yang mirip-mirip, problem yang sama. Nah, sekarang kita akan bersama-sama cari tahu. Sekarang kita akan perhatikan terlebih dahulu dalam Markus pasal 14 ayatnya yang ke-66 ini. Mengapa iman Petrus itu goyah sehingga peristiwa penyangkalan Petrus kepada Tuhan itu bisa sampai terjadi. Saudara perhatikan dalam ayat 66 firman Tuhan berkata, pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Jadi saudara perlu garis bawahi kata ada di bawah dan juga kata di halaman. Jadi kalau kita perhatikan mungkin secara sepintas peristiwa ini seperti halnya seperti cerita-cerita yang biasa, bahwa hari itu ketika Yesus ditangkap, Yesus hampir disalibkan, mungkin hanya seperti cerita bahwa seolah-olah, oh ceritanya hari itu Petrus masih ada di bawah.
masih ada di halaman. Tetapi Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa ternyata perkataan firman Tuhan ini bukan hanya cuma sekedar cerita. Perkataan firman Tuhan itu mengandung sebuah pesan yang mendalam, pesan yang sangat-sangat dalam, bahwa ternyata kata di bawah itu mempunyai sebuah pengertian bahwa hari itu juga sebenarnya iman Petrus itu sedang down. Iman Petrus ada di bawah. Dan Petrus sebagai seorang yang mempunyai iman, ternyata tingkat imannya disebutkan sebagai Kristen halaman. Makanya dikatakan di halaman. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk flashback sebentar. Kalau kita bersama-sama pernah belajar tentang kemah suci tabernakel. Ya, di dalam kemah suci tabernakel, ketika kita bisa masuk ke dalam kemah suci tabernakel, itu diawali dengan yang namanya pintu utama, pintu gerbang utama. Nah, sesudah kita masuk pintu gerbang utama, di situ kita akan mendapatkan yang namanya kolam baptisan. Sesudah ada kolam baptisan, di situ ada mezbah bakaran. Nah, di kolam baptisan dan juga di mezbah bakaran itu terletaknya yaitu di halaman bait suci Allah. Nah, sesudah halaman ada yang namanya ruang suci. Sesudah ruang suci di situ ada yang namanya ruang maha suci. Nah, tadi saya katakan bahwa Petrus itu diibaratkan sebagai orang Kristen halaman. Jadi kalau seorang yang mengaku Kristen tetapi ternyata tinggalnya atau mungkin tempatnya ada di halaman, ternyata orang itu hanya sibuk dengan urusan yang bersifat pribadi. Jadi kalau zaman Musa ketika ada orang mulai masuk di dalam halaman bait suci, hal yang dilakukan pertama adalah percik air, yaitu sebagai gambaran tentang baptisan, dipercik. Kemudian sesudah itu apa? Memberikan korban. Nah, orang-orang yang di sekitar halaman itu biasanya apa? Ya suka memperhatikan satu dengan yang lain. Fokusnya bukan fokus kepada Tuhan, bukan kepada Allah Elohim, tetapi kepada sekitar. Sama firman Tuhan hari itu dalam Markus pasal 14 ayat 66 dikatakan bahwa pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Jadi kalau kita berbicara tentang Petrus yang ada di bawah, yang sedang di halaman, apa yang sedang dilakukan? Firman Tuhan di sini mencatat dalam ayatnya yang ke-67, saudara perhatikan secara baik. Di sini dikatakan, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam. Berdiam di sini artinya apa? Sedang menghangatkan badan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, Petrus sebagai seorang murid Tuhan, Petrus sebagai seorang yang mengiring Yesus, yang punya hal-hal ajaib, ketika permasalahan datang, Petrus hanya ada di halaman, posisinya dia ada di bawah, dan dia hanya melakukan yang namanya berdiam, menghangatkan badan. Ini yang saya mau katakan, itulah sebabnya kenapa Petrus mengalami kegoncangan iman. Mengapa Petrus mengalami iman yang goyah? Karena ternyata Petrus adalah satu pribadi Kristen, tetapi Kristen halaman. Nah, sekarang kita mau cari tahu apa ciri-ciri dari seorang yang memiliki predikat Kristen halaman.
Nah, sekarang kita akan perhatikan bersama-sama dalam Markus 14 ayat 53 dan juga 54. Yang pertama, mengapa Petrus mengalami kegoncangan iman? Mengapa imannya goyah? Yang pertama karena Petrus sebagai orang Kristen cuma sebagai orang yang pemerhati. Jadi kekristenannya cuma sebagai pemerhati. Nah, sekarang kita akan lihat dalam ayatnya yang ke-53 dan ayat 54, firman Tuhan berkata, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh. Saudara perlu garis bawahi kata ini. Petrus mengikuti dia dari jauh. Sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Inilah sebabnya mengapa Petrus mengalami yang namanya kegoncangan iman. Karena ternyata dia sebagai orang Kristen, orang percaya di dalam Tuhan, ketika timbul sebuah permasalahan, ketika timbul sebuah pergumulan, ketika timbul sebuah persoalan, seperti halnya hari ini kita sedang punya persoalan virus corona, ternyata kekristenan kita cuma sebagai Kristen yang pemerhati. Seperti kata firman Tuhan, Petrus mengikuti dia dari jauh. Jadi kalau kita melihat dari jauh, apa yang kita lakukan? Ya sudah, cuma sebagai penonton. Ketika kita mengikut Tuhan dari jauh, apa yang bisa kita kerjakan? Kita mungkin hanya ingin tahu. Coba sesudah ini apa? Sesudah itu apa? Sama hari ini gereja mempunyai sebuah persoalan. Gereja sedang tidak bisa beribadah. Gereja sedang tidak bisa melakukan kegiatan apapun, kecuali kegiatan online. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku bahwa kita, saya dan saudara adalah murid Tuhan. Sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita hari ini mendukung akan gereja yang sedang mengalami sesuatu yang mungkin kurang baik? Mungkin hari ini kita sedang tidak sadar. Tetapi kalau saudara mau memperhatikan secara baik, mungkin sikap hidup kita ini seperti Petrus yang mengikut dia, mengikut Yesus dari jauh. Mungkin waktu kita sebagai penonton, kita cuma melihat dari jauh. Di awal kita mungkin merasanya, oh enggak masalah, oh enggak problem. Tetapi mari kita bersama-sama mengkaji. Ketika kita sebagai murid Tuhan, waktu di mana Tuhan izinkan ada kesulitan, ternyata kita tidak berdoa. Ternyata kita tidak ambil peduli untuk gereja. Ternyata kita berdiam diri saja. Kita hanya cuma sebagai penonton. Sekali lagi mungkin kita sedang tidak sadar bahwa ternyata iman kita ada di ambang bahaya. Saya mau berkata jujur kepada Bapak Ibu Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala, kadang-kadang saya berpikir, kadang-kadang saya merenung ketika saya mau tidur. Saya berpikir, bagaimana ya keadaan domba-domba, bagaimana ya keadaan jemaat? Apakah mereka masih berdoa? Apakah mereka masih membaca firman Tuhan? Apakah mereka masih melakukan puji-pujian untuk Tuhan? Itu yang saya renungkan setiap hari, setiap malam. Kenapa saya merenungkan hal yang seperti itu? Karena jujur saya mau berkata, dalam hati saya punya kekhawatiran. Kenapa saya khawatir? Ya karena kita sedang tidak melakukan ibadah secara normal.
Yang bisa kita lakukan hari ini cuma secara online. Dan maafkan saya, itu pun kalau kita mungkin punya waktu untuk menonton ibadah online. Kalau punya waktu. Petrus mengalami kegoncangan karena mengikut Yesus dari jauh. Cuma sebagai pemerhati. Akhirnya Petrus mengalami yang namanya kegagalan. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, mengapa iman Petrus goyah? Sehingga peristiwa penyangkalan Petrus itu bisa terjadi. Saudara perhatikan dalam ayatnya yang ke-54 bagian B. Firman Tuhan di sini dikatakan, dan di sana Petrus duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Di sana Petrus duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Seperti tadi saya katakan, berdiam dekat api apa maknanya? Mencari kehangatan. Ya memang dalam peristiwa penangkapan Tuhan di tengah malam seperti itu, ya suasana di kota Yerusalem hari itu dingin. Mungkin suhunya bisa 5 derajat, mungkin bisa 0 derajat, di tengah kegelapan, di tengah ketakutan, di tengah suasana yang tidak menyenangkan, dalam suasana yang dingin. Petrus bukan mengambil satu bagian yang benar, tetapi kalau saudara perhatikan firman Tuhan dikatakan, di sana Petrus duduk di antara pengawal-pengawal. Pengawal-pengawal ini adalah orang-orang yang menangkap Yesus. Saya sempat berpikir kok bisa ya, dalam suasana duka, dalam suasana yang mengerikan, kok malah duduk-duduk dengan musuh. Di sini saya mau katakan, tipe seperti Petrus ini adalah satu pribadi yang cari enaknya sendiri. Pemimpinnya sedang kena problem, pemimpinnya sedang punya masalah besar, orang yang diagungkan sedang kena tekanan. Petrus malah cari enaknya sendiri, berdiam dekat api. Kenapa hari itu Petrus tidak mau mengambil satu bagian untuk berdoa? Kenapa Petrus yang hari itu seharusnya bisa berdoa untuk pemimpin yang sedang kena masalah, ini kok malah dia menghangatkan badannya? Sama, hari ini kita mungkin melakukan peristiwa atau hal yang seperti Petrus lakukan. Mencari kehangatan pribadi, mencari kesenangan sendiri. Maaf, mungkin kita akan berkata tanpa sadar dalam batin kita, emang gue pikirin, biarkan saja gereja itu urusan gereja, aku punya urusan sendiri. Seharusnya seperti kita semua perlu takut dan perlu was-was. Kita harus bertanya, sampai kapan kita akan mengalami peristiwa yang seperti ini? Sampai kapan kita akan terus ibadah online? Ini yang menjadi satu pertanyaan yang mendasar. Dan contoh peristiwa Petrus adalah contoh buat kita semuanya. Jangan kita merasa bahwa, imanku kuat, aku hebat. Tapi saudara, mau saya ingatkan, Petrus sebelum dia menyangkal Yesus,
Tuhan pernah mengingatkan, Petrus, Simon Petrus, hati-hatilah, iblis sedang menampi engkau. Dan Petrus dengan sangat tegas berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekali-kali imanku tidak mungkin goyah. Loh, Tuhan sudah ingatkan itu. Tetapi lihat, Petrus dengan sombong, dengan pongahnya, dia berkata, yang seolah-olah tidak mungkin imanku itu jatuh. Secara fakta firman Tuhan sudah mencatat, Petrus mengalami kejatuhan, Petrus gagal. Dan kalau saudara perhatikan dalam ayat 53 dan ayat 54 bagian B di sini, saya teringat akan perkataan Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus 15, ayatnya yang ke-33 dan ayat 34. 1 Korintus 15 ayat 33 dan 34. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Saya yakin, saya percaya Paulus dalam menuliskan apa yang ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dan 34, karena Paulus pun melihat bahwa ada banyak orang-orang Kristen, orang percaya di masa-masa sulit, di masa-masa yang mungkin tidak menyenangkan, bukannya mereka masuk di dalam doa, tetapi mereka justru keluar jalur. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Seperti Petrus hari itu, kebiasaannya baik, tapi dalam sebuah peristiwa yang berat, peristiwa yang besar, Petrus malah berdiam bersama para pengawal yang menangkap Yesus. Dan sekali lagi, akhirnya Petrus mengalami yang namanya kejatuhan, kegagalan. Kenapa? Sekali lagi saya mau berkata, karena Petrus cari enaknya sendiri. Itu bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga, yang terakhir, kita akan bersama-sama membuka dalam Markus 14 ayatnya yang ke-68. Firman Tuhan berkata, tetapi Petrus menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Hal yang ketiga, hal yang terakhir, Petrus gagal. Karena yang ketiga, Petrus cari aman dan tidak peduli. Dia berpikir yang penting aman. Dia berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud. Itulah sebabnya kenapa Petrus sekali lagi dia gagal, karena dia cari aman dan dia tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Sama hari ini kalau kita mau cari aman, kita mungkin akan berkata, aku tidak tahu. Kalau kita mungkin hari ini sedang tidak peduli, mungkin kita akan berkata, aku tidak mengerti apa yang sedang kau maksud. Kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat kota di Jawa Tengah, kita tahu bahwa COVID-19, virus corona, itu sesuatu yang mengerikan. Tetapi kalau kita berkata, aku tidak tahu, dan aku tidak peduli, yang penting
aku bisa menikmati apa yang sedang aku bisa nikmati. Saya mau berkata ini tentu akan bisa mencelakakan kita semuanya. Tetapi marilah dari perkataan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita semuanya. Petrus pernah mengalami yang namanya kegoncangan iman. Imannya goyah, akhirnya dia jatuh. Dan saya percaya melalui perkataan firman Tuhan ini, Tuhan tidak ingin bahwa kita pun juga mengalami yang namanya kegoncangan iman. Biarlah dari peristiwa yang dialami oleh Petrus, jangan kita ikut terjun seperti halnya Petrus hari itu melakukannya. Tetapi hari ini Tuhan dengan sangat jelas mengingatkan kepada kita semuanya. Janganlah kita sebagai orang Kristen, orang percaya, jangan jadi Kristen pemerhati saja. Kita hanya menonton dari jauh, saya katakan jangan. Tetapi mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Kita yang masih punya kemampuan, kita yang masih punya dana, yuk kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Kemudian hal yang kedua, jangan kita cari enaknya sendiri. Yang lain susah, seperti halnya Petrus hari itu dia malah mencari kehangatan secara pribadi. Dia tidak mau urusan dengan yang lain. Petrus tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Sekali lagi, Tuhan yang kita ikuti yaitu Tuhan Yesus Kristus tidak menginginkan kita sebagai anak Tuhan mengalami yang namanya kegoncangan iman. Tetapi biarlah setiap perkataan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita semuanya dan pada akhirnya kita tetap kuat di dalam iman dan kita mampu untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Baik, pagi hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus yang sudah disediakan. Saya mengundang untuk Bapak Ibu bersama-sama bangkit berdiri. Seperti biasa kalau Bapak Ibu yang ada di rumah ada suami, biarlah suami menjadi imam di dalam rumah tangga dan mengambil roti dan juga anggur bagikan kepada istri dan juga anak-anakmu, kepada orang-orang di sekitar. Atau kalau seandainya di rumah tanggamu tidak ada suami, mungkin istri, ibu bisa menjadi imam di dalam rumah tangga untuk membagikan roti dan anggur perjamuan. Nah, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang baik, pagi hari ini kami sudah bersama-sama menerima akan anugerah perkataan firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sedang berbicara secara khusus kepada kami semuanya. Sehingga iman kami boleh senantiasa terjaga, iman kami kuat, iman kami tidak goyah, dan kami mau tetap setia untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dimanapun Tuhan hari ini tempatkan kami semuanya. Untuk itu Tuhan kami bersama-sama pagi hari ini hendak meneguhkannya melalui roti dan anggur perjamuan yang sudah kami terima. Biarlah roti dan anggur perjamuan yang kami sudah terima ini Tuhan mengingatkan akan pengorbanan Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan kami percaya Tuhan setiap kelemahan, setiap kekurangan daripada hidup kami, Tuhan yang akan kembali menguatkan sehingga kami boleh setia, kami boleh taat dan kami boleh benar di hadapan Tuhan. Tuhan berkati roti dan anggur perjamuan untuk sebentar kami memakannya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama pegang roti dan anggur perjamuan. Dan sebelumnya saya akan bacakan perkataan firman Tuhan yang saya ambil di dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-23 sampai dengan yang ke-25. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing, dan terimalah perkataan firman-Nya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan marilah kita bersama-sama mengangkat cawan berkat ini lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala berkat anugerah kasih Bapa yang limpah atas kami. Bahkan ketika kami sedang mengalami kelemahan di dalam iman kami, Tuhan, pagi hari ini Engkau kembali memberikan kekuatan. Kembali Engkau mengingatkan kami semuanya, supaya iman kami menjadi iman yang kuat, iman yang tidak pernah goncang, karena kami memiliki pengertian yang benar tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk itu Tuhan, biarlah dari apa yang kami dengar, dari apa yang sudah Engkau meteraikan melalui roti dan anggur perjamuan, ini boleh menjadi satu awal yang baik. Kami kembali bangkit, kami kembali untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, ketika kami sudah menerima, merespon apa yang Tuhan sudah katakan, kami boleh menjadi pribadi yang terus diperbarui oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini dan hamba-Mu berdoa, supaya Tuhan dari sidang jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan, Tuhan beri kekuatan baru. Mereka yang sedang mengalami kekurangan, Tuhan juga berkati dengan kelimpahan. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami perlu akan penghiburan, Tuhan Engkau juga beri penghiburan atas mereka semuanya. Sehingga Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu boleh menjadi jemaat yang setia, jemaat yang taat, dan jemaat yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Biarlah pertolongan yang daripada Tuhan Yesus Kristus turun menaungi kami semuanya. Menaungi Tuhan bangsa dan negara Indonesia. Menaungi Tuhan akan Bapak Presiden, Wakil Presiden. Menaungi akan para menteri, para gubernur, para bupati. Menaungi Tuhan akan camat, Tuhan para lurah, para RT, para RW. Sehingga Tuhan mereka juga boleh menjadi orang-orang yang berhikmat, karena Tuhan yang memberikan berkat serta pertolongan. Dan kami yakin percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan bangsa dan negara ini dengan cara yang ajaib yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya kami akan berpisah. Kami bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dan sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama berpisah dengan menerima berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Terimalah berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, untuk ibadah raya online pagi hari ini sudah selesai. Kiranya berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga turun menaungi kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berada
segalanya.